Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin pimpin doa? Ibu tunjuk. Iya, Mas Gena, silakan pimpin doa. Ya, untuk mengawali pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa. Doa dan pembicaraan ini selesai. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Gena. Baik, sebelumnya Ibu akan presensi terlebih dahulu. Yang pertama, Alfa. Hadir Bu. Yang kedua, Pipin. Hadir Bu. Yang ketiga, Adi. Hadir. Yang keempat, Agnes. Hadir Bu. Yang kelima, Iska. Hadir. Yang keenam, Lina. Hadir. Ketujuh, Dana. Hadir. 8, Citra. Hadir Bu. 9, JJ. Hadir. 10, Ina. Hadir Bu. 11, Bowo. Hadir. Iya, hari ini hadir semua ya. Terima kasih anak-anak atas apresiasi kalian yang sudah hadir semua pada hari ini. Baik, sebelumnya Ibu akan membagi modul terlebih dahulu untuk membantu pembelajaran kalian pada hari ini. Baik Bu. Baik, sebelumnya anak-anak tahu nggak sih permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia itu apa saja? Ada yang tahu? Kemiskinan. Baik, apa lagi? Bukan. Ya, oh ya baik. Ya, pada hari ini kita akan membahas permasalahan-permasalahan di Indonesia. Tentunya tidak semua. Hari ini Ibu akan membahas tentang pengangguran. Nah, pengangguran di berbagai negara itu pasti ada. Contohnya negara maju seperti Amerika Serikat. Dan juga negara berkembang seperti Indonesia juga ada pengangguran. Pengangguran itu berjalan seiringnya dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka produksi barang dan jasa akan meningkat. Maka dari itu, pengangguran juga akan semakin sedikit karena mereka pasti memerlukan bantuan tenaga kerja. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian pengangguran. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian angkatan kerja. Dan yang ketiga, siswa diharapkan dapat menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis pengangguran. Pertama, pengertian pengangguran. Pengangguran adalah sebuah golongan angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang. Lalu untuk biar kalian lebih mudah untuk memahami, ada juga pengertian pengangguran yang kedua adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau orang yang sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Selanjutnya, tolong dibacakan Mbak Ina. Pengertian angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penggolongan pendidikan yang berusia produktif. Mereka termasuk ke dalam angkatan kerja yang merupakan penduduk usia 15 sampai 64 tahun yang telah memiliki pekerjaan, sementara tidak bekerja maupun mencari pekerjaan atau menganggur. Nah, ya. Mereka yang berada di usia 15 sampai 64 tahun itu tidak semuanya masuk ke dalam golongan angkatan kerja. Mengapa? Karena mereka tidak ikut aktif dalam kegiatan ekonomi. Contohnya adalah ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, dan pensiunan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis pengangguran menurut faktor penyebabnya. Ada 6. Yang pertama, konjungtur, struktural, teknologi, friksional, voluntari, dan pengangguran musiman. Pertama, pengangguran konjungtur adalah pengangguran yang disebabkan oleh keadaan ekonomi, contohnya seperti pandemi COVID saat ini atau krisis moneter yang terjadi tahun 1998. Lalu ada pengangguran konjungtur adalah, itu kedouble ya anak-anak. Yang selanjutnya adalah pengangguran friksional adalah transisi sementara dalam kehidupan seseorang. Contohnya mereka-mereka yang habis lulus kuliah, lulus SMA yang akan mencari pekerjaan. Selanjutnya adalah pengangguran voluntari. Pengangguran voluntari adalah pengangguran yang sebenarnya masih mampu bekerja namun tidak bekerja dengan alasan mereka cukup dengan kekayaan yang mereka miliki. Para konglomerat biasanya mereka lebih memilih untuk tidak bekerja, tapi mereka membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Lalu
pengangguran musiman adalah pekerja menjadi pengangguran pada waktu-waktu tertentu dalam setahun ketika permintaan menurun. Contohnya mereka yang bekerja di sektor pariwisata, pertanian. Yang terakhir adalah pengangguran teknologi. Pengangguran yang terjadi karena perkembangan teknologi. Pengembangan tersebut berupa dari tenaga otot menjadi mesin. Seperti pabrik-pabrik yang saat ini sudah menggunakan teknologi canggih seperti mesin. Kok nampaknya lama semua ya ini? Sudah makan belum ya? Oke. Semuanya bangkit berdiri dulu dong, biar semangat. Yuk, bangkit berdiri yuk semuanya. Biar semangat dong, kamu semua ini. Ikutin gerakan ibu ya, kita akan nyanyi dan kalian mengikuti. Kalian tahu lagi ya, kepala, pundak, lutut kaki, daun telinga, pegang hidung. Nah, nanti yang salah, Ibu akan kasih pertanyaan. Harus fokus ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut kaki, daun telinga, pegang mulut. Siapa yang salah? Oke, fokus semua. Baik, boleh duduk kembali. Lalu yang selanjutnya, boleh duduk kembali. Selanjutnya adalah jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Ada pengangguran terbuka, tengah menganggur, dan pengangguran terselubung. Apa itu pengangguran terbuka? Pengangguran terbuka adalah kesempatan bekerja lebih sedikit dibandingkan tenaga kerja, sehingga tidak bekerja sama sekali. Contohnya adalah lulusan teknik mesin yang belum mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan. Lalu yang kedua ada setengah menganggur, penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Contohnya adalah mereka yang bekerja part-time, seperti itu. Lalu yang terakhir pengangguran terselubung, ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan pekerjaan. Contohnya mereka yang lulusan sarjana hukum atau sarjana akuntansi, mereka memilih bekerja untuk menjadi guru. Nah, materi kita sudah kita bahas cukup sampai di sini. Sebelum Ibu mengakhiri, Ibu akan memberikan kuis. Nanti siapa yang jawab yang benar akan Ibu kasih hadiah. Yang pertama, cepat-cepat angkat tangan ya anak-anak. Yang pertama, coba sebutkan jenis-jenis pengangguran, 4 jenis pengangguran berdasarkan sebabnya. Ada yang bisa menjawab? Oh ya, silakan Citra. Pengangguran konduktor, Ya. struktural, Iya. teknologi, Iya. seksional, voluntary, dan musiman. Oke, baik. Terima kasih Citra, jawabannya benar. Ibu akan kasih hadiah. Nah. Yuk, satu lagi, Ibu akan kasih pertanyaan. Sebutkan jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Bu. Ya, silakan Alfa. Yang pertama ada pengangguran terbuka, kedua Iya. setengah menganggur, dan ketiga pengangguran terselubung, Bu. Iya, baik, benar, Alfa. Akan Ibu kasih hadiah. Oke, terima kasih Mas Alfa. Terima kasih, Bu. Ya, baik anak-anak, hari ini kita telah belajar pengertian pengangguran, pengertian angkatan kerja, dan jenis-jenis pengangguran dengan penjelasannya. Minggu depan kita akan belajar tentang dampak dan penyebab dari pengangguran. Untuk itu, Ibu tidak akan kasih tugas untuk hari ini, karena Ibu tahu tugas kalian juga pasti banyak di mata pelajaran lain. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Adakah yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak. Apakah Ibu terlalu cepat dalam menjelaskan? Tidak, Bu. Oke, baik. Lalu, siapa yang ingin memimpin doa untuk menutup? Siapa? Oh iya, saya tunjuk aja ya, Mbak ada. Ya, silakan Mbak Agnes. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan dan jaga jarak. Selamat pagi. Pagi, terima kasih, Bu.